DPA seolah-olah ingin dikesankan itu adalah lembaga bagi orang-orang agung. Dulu Dewan Penampung Pensiunan, ya, Dewan Pensiunan Agung. Dan ini mau dihidupkan kembali jadi One Team Press yang warnanya seperti katakanlah anak buah presiden. Ini mau diapakan? Nah, pertanyaannya adalah apakah menghidupkan DPA ini cara untuk kepentingan Jokowi atau untuk kepentingan Prabowo? Lembaga itu ya harus dihadirkan menurut tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi bukan soal salah dan benar. Kalau misalnya salah satu tata kelola dan pemerintahan yang baik itu adalah sebuah lembaga itu harus efektif dan efisien dan dikaitkan dengan tujuan mencapai tujuan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka dibentuklah lembaga-lembaga itu dalam suatu susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau mau dikembalikan, maka kita akan membuat lembaga-lembaga yang hanya menghabiskan uang negara saja. Fungsinya tidak eksekutorial. Jadi kalau misalnya fungsinya memberikan nasihat dan lain sebagainya, tidak perlu bikin lembaga. Presiden bisa tunjuk penasihat presiden dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada berita menarik soal dari kemarin ya, Dewan Pertimbangan Agung. Kok ini DPA mau dihidupkan kembali? Ya, berganti nama dari One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi kalau DPA seolah-olah ingin dikesankan itu adalah lembaga bagi orang-orang agung. Dulu Dewan Penampung Pensiunan, ya, Dewan Pensiunan Agung. Dan ini mau dihidupkan kembali jadi One Team Press yang warnanya seperti katakanlah anak buah presiden. Ini mau diapakan? Nah, pertanyaannya adalah apakah menghidupkan DPA ini cara untuk kepentingan Jokowi atau untuk kepentingan Prabowo? Coba kita lihat ya. DPA siasat Jokowi tetap jadi presiden. Ini kata Rizal Fadilah. Kemudian ada berita dari Demokrasi yang biasanya beritanya kita lihat ya. Apakah berita langsung koran ini atau berita dia sadur. Biasanya kadang-kadang dia bersumber dari yang lain gitu ya. Oh benar, koran Tempo ya anunya. Coba tapi kita lihat ya. Coba. Dari Demokrasi yang sumbernya dari koran Tempo. Judulnya agenda terselubung membentuk Dewan Pertimbangan Agung ya. Pengusulan revisi Undang-Undang One Team Press berlangsung singkat. Siapa yang diuntungkan perubahan nama One Team Press jadi Dewan Pertimbangan Presiden atau Dewan Pertimbangan Agung ya. Ya, bukan Dewan Pertimbangan Presiden. One Team Press itu Dewan Pertimbangan Presiden. Anggota DPR lainnya mengatakan DPA ini juga diduga disiapkan sejak awal untuk menampung Joko Widodo setelah purna tugas sebagai presiden biar aman terus ya. Oke, coba kita lihat. Jadi untuk menguntungkan siapa ya? Ini presiden paling repot sedunia ya, Jokowi ini ya. Politikus Gerindra Supratman Andi Aktas menelpon satu persatu ketua kelompok fraksi di Badan Legislasi Balik DPR Senin malam 8 Juli 2024. Ketua Badan Legislasi Balik DPR itu menginformasikan rencana merevisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press termasuk poin-poin yang masuk dalam perubahan. Satu diantaranya perubahan nama Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung DPA.
Seorang anggota Balik mengatakan Supratman menginformasikan kepada pemimpin kelompok fraksi bahwa politikus Partai Gerindra itu mendapat pesan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, dia lagi, untuk merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Dasko merupakan atasan Supratman di Gerindra. Dasko menjabat Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan orang dekat Prabowo Subianto ya. Dasko, kata anggota Balik ini, juga menyebutkan sejumlah poin yang akan diubah. Poin-poin itu lantas dirumuskan lalu Pak Supratman menginformasikannya ke kelompok fraksi, kata anggota Balik ini 2 hari lalu. Saat dimintai konfirmasi, Supratman membenarkan sudah menelpon para ketua kelompok fraksi di Balik. Ya kan bahwa akan ada usulan, kata Supratman Rabu 10 Juli. Supratman membantah agenda revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden ini atas arahan dari Dasko. Enggak ada. Perintah Dasko itu kan dari DPR yang punya usulan, yang punya legislasi katanya. Ya, tapi kan pasti ada orang siapa ya. Dasko yang dimintai konfirmasi tak bersedia menjawab pertanyaan Tempo. Enggak mau komen. Mau ditulis apa saja silakan, kata Dasko lewat pesan WhatsApp kemarin. Luar biasa ya. Seperti Supratman menelpon para ketua kelompok fraksi, draft revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden beredar di anggota Balik hingga sebagian anggota DPR di luar badan legislasi esok harinya. Dalam draft itu Balik mengusulkan perubahan 5 pasal, yaitu pasal 1, 2, 7, 9, dan 12, serta ditambah aturan peralihan pada pasal 2. Poin-poin utama revisi ini mengatur perubahan nama Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung, menetapkan status DPA sebagai lembaga negara. Allahu Akbar ya. Jumlah anggota DPA tak dibatasi atau disesuaikan dengan kebutuhan presiden, serta larangan rangkap jabatan. Revisi ini juga menghapus larangan anggota partai politik dan organisasi masyarakat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Luar biasa ya. Setelah rapat paripurna DPR pada Selasa 9 Juli 2024, Balik menggelar rapat tertutup untuk membahas usulan revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden. Rapat itu berlangsung singkat, lalu Balik menggelar rapat untuk memutuskan revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden menjadi usul inisiatif DPR. Semua fraksi di Balik menyetujui revisi tersebut menjadi usul inisiatif DPR. Balik lantas mengajukan agenda revisi ini ke rapat paripurna DPR untuk mendapat persetujuan. Anggota Balik dari fraksi PDIP, Sturman Panjaitan, mengatakan dirinya sempat terkejut setelah mengetahui Undang-Undang One Team Press direvisi. Ia mengatakan perubahan undang-undang ini tidak masuk program legislasi nasional 2024. Kok bisa muncul barang itu? Saya yang bertanya-tanya, tidak ada di program, tidak ada di mana-mana, kata Sturman saat ditemui di DPR. Supratman Andi Aktas mengatakan tak masalah jika DPR mengubah nama Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung dengan status baru sebagai lembaga negara. Enggak masalah gimana? Udah jelas dibubarkan oleh konstitusi ya. Legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah ini berdalih bahwa nama Dewan Pertimbangan Agung dengan status sebagai lembaga negara tidak akan mengembalikan lembaga Dewan Pertimbangan Agung pada masa Orde Baru atau sebelum amandemen UUD 1945. Keberadaan DPA dalam UUD 1945 sebelum diamandemen menyebutkan bahwa status institusi tersebut sebagai lembaga tinggi negara. Kalau lembaga negara banyak sekarang, Dewan nggak mungkin balik ke UUD 45. Undang-undang dasar itu mengenal lembaga tinggi negara, ujar Supratman. Supratman juga membenarkan bahwa pasal yang melarang anggota partai politik maupun organisasi masyarakat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung dihapus dalam draft revisi. Ia mengatakan rapat Balik sudah menyepakati penghapusan pasal larangan tersebut. Itu disepakati kemarin untuk tidak ada lagi larangan, kata Supratman. Jadi bukan hanya untuk anggota partai politik, tapi juga semua yang duduk sebagai pimpinan ormas juga boleh menjadi anggota. Luar biasa. Seorang anggota Balik mengatakan Dewan Pertimbangan Agung nantinya itu diperuntukkan pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden 20 Oktober. Ia mengatakan lembaga itu bakal menampung para tokoh nasional, pemimpin organisasi masyarakat hingga pengurus partai politik pendukung Prabowo dalam pemilihan presiden 2024. Karena itu jumlah anggota DPA tidak dibatasi melainkan diserahkan kepada presiden untuk memutuskan sesuai dengan kebutuhannya. Anggota DPR lainnya mengatakan DPA ini juga diduga disiapkan sejak awal untuk menampung Joko Widodo.
setelah pernah tugas sebagai presiden itu diduga buat Pak Jokowi, kata anggota Komisi 3 DPR yang membidangi urusan hukum ini. Saat dimintai konfirmasi soal ini lewat WhatsApp, Supratman belum menjawabnya. Baik Menteri Sekretaris Negara Pratikno maupun Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana juga belum merespons upaya konfirmasi Tempo. Politikus Partai Gerindra Marwar Sirait, sudah Gerindra sekarang ya, berharap Joko Widodo nantinya menjadi anggota DPA. Mantan politikus PDI Perjuangan ini mengatakan Jokowi memiliki pengalaman sebagai negarawan dan wali kota, gubernur hingga presiden dari wali kota. Saya berdoa dan saya yakin, kata Marwarar. Luar biasa negara ini. Jadi Joko Widodo adalah presiden yang paling sibuk ya. Ketika mau pensiun cawe-cawe dia, mau dicarikan apa posisinya ya. Nanti akan kita lihat ya. Jadi sobat era sekalian, tadi kita bikin polling ya, apakah Anda setuju duet Anies Kaisang di Pilgub Jakarta? Baru 2.900 yang voting, yang setuju 7%, tidak setuju 91%, ragu-ragu 2%. Jadi sekali lagi ini soal one team press jadi DPA ya. Padahal jelas-jelas DPA itu dibubarkan. Oh nanti DPA-nya beda. Loh substansinya kan sama saja. Ya. Bahwa suatu lembaga yang tidak jelas fungsinya menghambur-hamburkan uang negara untuk apa kemudian dipertahankan ya. Itu yang jadi masalah. Apalagi nanti tiba-tiba ketuanya Jokowi dan diperlakukan seperti senior citizen yang tidak boleh disentuh, untouchable ya. Jadi ya inilah negara kita ini, akal-akalannya luar biasa ya. Saya katakan Jokowi ini presiden yang paling sibuk sedunia untuk menyiapkan smooth landingnya. Karena kenapa? Ketika dia mau landing, pesawatnya itu oleng sana, oleng sini, ditiup angin sana, ditiup sini. Karena itu dia membutuhkan yang namanya smooth landing. Nah, smooth landing itu ya dengan melakukan rekayasa konstitusional dan hukum tertentu ya. Oke. Dosen pembimbing akademik, maksudnya apa nih? Kaltim nih. Kita lihat bagaimana lamanya dan mengerikannya proses hisab Jokowi di padang mahsyar. Oke. Kita nggak tahu ya. Salam dari orang Tuban. Emang masalahnya apa dengan menghidupkan kembali DPA? Wah ini this is the question, nanti saya jawab ya. Mereka kan sudah sowan ke Amin Rais yang katanya back to UUD 45. Fokus sidang MPR pada 16 Agustus mendatang. Apa isinya itu? Bung RH mau nanya, kalau na'udzubillah Prabowo berhalangan tetap sebelum dilantik, apakah MPR bisa milih misal Kaisang jadi wakil presidennya Gibran? Bisa saja. Tapi dari calon yang diusulkan oleh partai politik dari pemenang pertama dan kedua. Jadi yang mengusulkan itu adalah itu kalau presiden berhalangan ya. Kalau ini cukup presiden yang terpilih ya. Oke, bisa saja ya. Jangan sebut nama Dasko Bang ya. Apa kesan RH terhadap Prabowo ya? Kok saya rasa dia itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya, termasuk anak buahnya yang curang. Ini orang yang berorientasi hanya pada tujuan saja. Karena itu dia bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Jadi orang seperti ini adalah orang yang ya saya interview sama Marzuki Ali ya. Ada pernyataan Prabowo yang mengatakan nggak usah ribut lah soal jumlah menteri, soal apa. Yang penting apa yang saya lakukan untuk mensejahterakan rakyat. Nggak bisa begitu. Karena dia tidak belajar dari power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi dia seolah-olah menganggap bahwa tidak ada apa-apanya dengan kekuasaan yang otoriter. Yang paling penting adalah mencapai tujuan sebaik-baiknya. Justru kekuasaan otoriter itu tidak akan pernah mencapai tujuan yang sebaik-baiknya. Karena kalau orang otoriter, maka banyak hal yang tidak bisa dicapai. Karena orang Indonesia tidak hanya butuh makan. Maslow itu bicara tentang piramida, ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan selain makan itu ya banyak. Jadi ada orang yang at the same time butuh makan, tapi juga butuh eksistensi ya. Jadi tidak hanya sekedar makan. Kemudian
Kalau bisa tolong beri posisi Jokowi Raja IKN. Kemudian, jadi saudara sekalian, saya ingin menjawab ya pertanyaan Lucky Tremonti. Apa salahnya menghidupkan DPA, Dewan Pertimbangan Agung? Begini, lembaga itu ya harus dihadirkan menurut tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi bukan soal salah dan benar. Kalau misalnya salah satu tata kelola dan pemerintahan yang baik itu adalah sebuah lembaga itu harus efektif dan efisien dan dikaitkan dengan tujuan mencapai tujuan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka dibentuklah lembaga-lembaga itu dalam suatu susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita reformasi konstitusi, kita menemukan bahwa satu lembaga yang dibentuk itu nggak jelas fungsinya apa, yaitu Dewan Pertimbangan Agung. Ini dewan apa kerjanya? Kalau dia presiden, ya jelas dia kepala kekuasaan eksekutif. DPR jelas dia lembaga legislatif. DPD nggak jelas, makanya orang bilang DPD dibubarkan aja kalau nggak jelas. Kemudian BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, MA jelas, MK jelas. Jadi kalau produknya hanya pertimbangan nggak ada gunanya. Maka kemudian jadi Lucky Tremonti harus belajar tentang sejarah konstitusi. Maka akhirnya dibubarkan. Ada orang-orang yang sudah terlanjur bekerja di DPA. Mulai dari pegawai sampai kemudian anggota-anggota DPA-nya. Maka bentuk komprominya adalah keberadaan lembaga semacam itu, lembaga konsultatif atau lembaga pemberian pertimbangan itu tidak dihapuskan secara 100%. Maka dibuatlah bahwa ya dihapuskan bab tentang DPA lalu kemudian diganti dengan pasal bahwa presiden membentuk dewan pertimbangan, sebuah dewan pertimbangan. Sehingga dewan pertimbangan itu diserahkan kepada presiden dan menjadi bawahan presiden, bukan lembaga yang independen. Ya, bukan dia menjadi state, dia tidak menjadi lembaga utama. Ya. Jadi the main state organ, dia tidak menjadi lembaga utama karena dia tidak memegang fungsi kekuasaan. Ingat ya, fungsi kekuasaan itu ada fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, budgeting ya. Jadi harus jelas fungsi itu ya. Nah, sehingga itu dibubarkan. Maka dibentuklah One Team Press dengan dengan jumlah yang terbatas. Ya, sekedar untuk memenuhi ketentuan konstitusi tersebut bahwa presiden sudah membentuk One Team Press. Jadi kalau mau dikembalikan, maka kita akan membuat lembaga-lembaga yang hanya menghabiskan uang negara saja. Fungsinya tidak eksekutorial. Jadi kalau misalnya fungsinya memberikan nasihat dan lain sebagainya, tidak perlu bikin lembaga. Presiden bisa tunjuk penasehat presiden dan lain sebagainya. Ya, presiden bisa tunjuk penasehat presiden bidang apa, penasehat presiden bidang apa. Karena dia punya punya office yang lebih fleksibel. Jadi itu soalnya ya. Jadi kita tidak boleh buat lembaga-lembaga yang nggak jelas juntrungannya. Apalagi lembaga tersebut adalah ada udang di balik batunya. Satu, untuk memberikan wadah kepada Jokowi, ya, agar tidak dibidik kan, karena masih pejabat kan biasanya masih sulit dibidik. Yang kedua, memberikan cek kosong kepada Prabowo agar bisa menampung sebanyak mungkin pendukungnya. Kan kacau jadinya. Anggaran negara dipakai untuk menampung orang-orang yang tidak akan jelas kerjanya nanti. Ya. Jadi status sebagai pejabat publik itu akan membuat mereka menjadi pemburu rente. Kan kacau jadinya. Karena kalau misalnya orang diangkat untuk jabatan yang gak jelas fungsinya, masih banyak waktu luangnya, maka dia akan mengerjakan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan tupoksinya, tapi dia bisa menggunakan gesture kekuasaan karena dia pejabat publik atau pejabat negara. Jadi kita tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi kembali. Begitu ya, Lucky Tremonti atau Lucky ya. Oke, jadi harus paham yang seperti ini ya. Jadi sekali lagi, either itu untuk kepentingan Prabowo ya, untuk menampung tim-tim sukses dia,
atau untuk kepentingan Jokowi memberikan kesempatan pada Jokowi untuk tetap di jabatan publik ya, agar tidak kemudian apa istilahnya ya, agar dia tidak diincar di mana-mana, itu tidak justified ya. Jangan sampai ya means goals atau objektif justifies means ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan paham dengan soal seperti ini ya. Jadi bukan soal apa salahnya, tetapi agenda terselubungnya itu yang harus kita persoalkan, serta tidak boleh membuat lembaga yang tidak ditujukan untuk mewujudkan tujuan konstitusi, tetapi sekedar menampung para pendukung, menampung mantan-mantan presiden dan lain sebagainya. Padahal orang bisa bekerja, bisa memberikan kontribusi tanpa harus dimasukkan atau dibuatkan lembaga yang akhirnya hanya akan merusak negara ini serta membuat keuangan negara menjadi tidak efektif dan efisien penggunaannya. Itu saja Sobat R sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.